Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menanamkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan semakin mudah, semakin ringan untuk mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari 24 jam. Karena kita yakin dengan mengamalkan cara hidup yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ini akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Akan mendatangkan kebahagiaan di kehidupan kita, baik dunia maupun di akhirat yang selama-lamanya. Sebagaimana hari ini kita lihat manusia berjalan dengan kaki, memegang dengan tangan, mendengar dengan telinga, melihat dengan mata, mencium dengan hidung. Begitu juga untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, yaitu hanya dengan mengamalkan cara hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana seseorang melihat hanya dengan mata, mendengar hanya dengan telinga, berjalan dengan kaki, memegang dengan tangan. Begitu juga untuk mengamalkan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat hanya dengan mengikuti cara hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita periksa ketakwaan kita kepada Allah. Senantiasa kita usahakan bagaimana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin baik, semakin meningkat. Karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia yang sementara ini adalah untuk mengamalkan agama. Maka barang siapa di kehidupannya hidup amal agama, maka pasti dia akan bahagia dunia maupun di akhirat. Tapi barang siapa yang hidupnya tidak mau mengamalkan agama, tidak ada amal agama dalam kehidupannya, kesehariannya, maka pasti dia akan sengsara baik di dunia maupun di akhirat yang selama-lamanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ada dalam pikiran kita, dalam hati kita bahwasanya saya akan bahagia jika saya mempunyai harta yang banyak walaupun tidak mengamalkan agama. Atau ada orang yang berpikir, saya akan bahagia kalau saya mempunyai kekuasaan tanpa mengamalkan agama, walaupun tanpa mengamalkan agama. Tidak hadirin, walaupun di dunia ini ada orang yang mempunyai kekuasaan seluruh dunia, atau ada orang yang mempunyai kekayaan sepenuh bumi, tetapi jika tidak hidup amal agama,
dalam kehidupannya, maka pasti dan pasti dia akan sengsara. Dia tidak akan bahagia, baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat yang selama-lamanya. Maka siapapun orangnya, jika dia mau mengamalkan agama, pasti akan bahagia. Apakah dia orang yang miskin, apakah dia orang yang biasa-biasa saja, atau dia orang yang kaya raya, atau dia orang yang mempunyai kekuasaan. Jika dia mau mengamalkan agama, maka dia akan bahagia. Dia akan sukses, baik di dunia dan di akhirat yang selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka sungguh dia akan mendapatkan kejayaan yang agung, yang besar. Jadi dengan taat kepada Allah, mengikuti cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka itulah kunci kebahagiaan. Tidak usah menunggu kaya dulu baru taat, atau seseorang menunggu miskin dulu baru taat, atau seseorang ini mendapatkan kekuasaan dulu baru taat. Tidak, hadirin. Apapun kondisinya, apapun keadaan kita, baik susah maupun senang, kaya ataupun miskin, maka kita harus mengamalkan agama. Kita harus berusaha bagaimana agama hidup dalam kehidupan kita. Satu hari 24 jam mengikuti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Percaya atau tidak percaya, karena kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Sekitar antara 60 atau 70 tahun saja. 100 tahun yang lalu kita belum ada, kita belum lahir. 100 tahun yang akan datang, insya Allah kita sudah tidak hidup lagi. Kita akan pulang ke akhirat selama-lamanya. Maka tidak ada cara lain kecuali kita mengamalkan agama dalam keadaan seperti apapun. Hari ini manusia banyak yang keliru, banyak yang mencari kebahagiaan dengan harta tanpa mengamalkan agama. Banyak yang mencari kebahagiaan lewat kekuasaan tanpa mengamalkan agama. Maka kebahagiaan tidak akan didapatkan, walaupun mereka sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Lebih-lebih mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Bagaimana seseorang yang membawa kendaraan, kemudian bensinnya habis, maka kendaraan ini akan mogok, akan mati. Tapi orang ini salah. Bensinnya habis, justru dia malah mendatangi bengkel. Dia ganti bannya, dia ganti spionnya, dia ganti warna kendaraannya. Maka walaupun kendaraan ini dirubah total, maka tidak akan bisa menghidupkan kendaraannya atau motornya. Karena masalahnya dia kehabisan bensin, bukan motornya yang rusak. Seharusnya dia datang ke pom bensin, dia beli bensin 1 liter, atau dia isi dengan penuh dengan bensin, maka kendaraannya, motornya akan hidup. Begitu juga hari ini. Orang mencari kebahagiaan. Dia berpikir
Wah, rumahnya ini harus dirubah. Dia rubah rumahnya. Dia pikir dia akan bahagia kalau kendaraannya diganti kendaraannya. Dia pikir dia akan bahagia jika mempunyai harta yang banyak. Wah, dia cari harta yang banyak. Maka walaupun dia usaha sampai dia mati, dia tidak akan menemukan yang namanya kebahagiaan. Jadi kebahagiaannya hanyalah dalam amal agama. Maka cukup dia taat kepada Allah, mengamalkan agama, tidak usah dirubah rumahnya, tidak usah dirubah kendaraannya, tidak usah dia pusing-pusing tahan lapar, mengumpulkan uang untuk mengumpulkan uang. Tidak usah seperti itu. Cukup mengamalkan agama dalam setiap keadaan, maka kebahagiaan akan datang. Tidak usah merubah warna cat rumah. Tidak usah mengganti kendaraan yang model-model lebih baru lagi. Cukup mengamalkan agama, baik kaya ataupun miskin, maka kebahagiaan akan dia dapatkan. Jadi hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersabar. Kita harus berpikir terus bagaimana agama ini bisa kita amalkan, bisa kita sampaikan juga kepada keluarga kita, kepada orang lain. Bagaimana kita bisa mengajak orang lain untuk sama-sama mengamalkan agama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.